Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para KL lovers yang tercinta? Hari ini, siang ini, bersama saya Irfan, kita ketemu lagi di acara Kapan Lagi Jaga Jarak? Kapan Lagi Jaga Jarak? Nah, pada siang hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Tentunya kalian semua pasti kenal sama tamu kita kali ini. Dia adalah Ridwan Lida. Nah, pada kesempatan, ini dia udah datang nih Ridwan. Wan, sapa dulu Wan. Halo. Hai, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk para KL lovers dan para fansnya Gunawan, tetap pantengin Kapan Lagi Jaga Jarak, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Ridwan dan semua kesibukan dia di masa pandemi ini dan banyak lagi nanti. Oh iya, jangan lupa, nanti kita juga bakal ada games yang pastinya seru. Dan buat kalian yang mungkin pengen nitipin pertanyaan atau apa, nanti bisa kita atur. Yang penting pantengin terus. Kapan Lagi Jaga Jarak. Oke? Nah, sekarang kita bakal langsung panggil bintang tamu kita, Ridwan Lida. Kita bakal kepo-kepo, kita bakal ngobrol sama dia. Mana dia? Ini dia Ridwan. Iya. Halo Wan. Halo. Aduh, Ridwan. Udah lama nggak dengar kabarnya Ridwan ya? Kira-kira Ya, gimana nih Bang kabarnya Wan? Sibuk bener kayaknya nih. kabarnya alhamdulillah sehat, sehat banget malah. Sibuk juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Wan, kalau boleh tahu, ini lagi di mana nih Wan? Rame bener kayaknya Wan. Iya, kita lagi syuting FTV. Jadi ini lagi di lokasi di Lagi Bintaro. syuting juga. Waduh, bener-bener. Ini Wan, kita kabar baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, sekarang ini kan lagi syuting ya, lagi syuting. Kalau boleh tahu, selain syuting, ada kegiatan atau aktivitas apa lagi sih Wan? Selain syuting, atau cuma syuting fokus di syuting FTV doang nih? Ke syuting kuliah. Aku itu kuliah, Kuliah. kalian kuliah juga. Mungkin boleh satu-satu dulu nih. Mungkin kita boleh ceritain dulu nih Wan. Misalnya Ridwan syuting di tengah pandemi kayak gini, gimana nih Wan? Maksudnya suasananya, apakah ada perbedaan? Apa kayak gimana nih Wan? Kalau perbedaannya pasti ya, apalagi sekarang kan lagi pandemi, jadi lebih menerapkan protokol kesehatan gitu loh. Yang itu apa? Kerumunan lebih dikurangi. Iya 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 iya. Tapi khawatir sendiri nggak sih Wan? Maksudnya masih berkegiatan di luar rumah di masa pandemi kayak gini. Kalau boleh tahu juga dalam 1 minggu sendiri jadwal syuting Ridwan itu ada berapa kali sih? Ya, cukup tahu ya. Mbak. Bisa. Jadi kalau ini banyak banget, sumpah di sini banyak banget suara. Maaf ya. Santai Wan, santai. Jangan dilawan, lemesin. Jadi kesibukan ya tadi ya. Selama seminggu syutingnya berapa kali gitu kan? Khawatir nggak masih syuting di luar ruangan di masa kayak gini? Kalau dibilang khawatir sih pasti ada ya sedikit. Tapi memang karena tuntutannya kita harus kerja, harus cari duit sebagai tulang punggung keluarga. Jadi khawatir itu pasti ada, tapi dengan cara mengatasinya itu ya dengan mengikuti protokol kesehatan pastinya. Oh iya iya iya. Yang pastinya di lokasi syuting juga protokol kesehatan sangat ketat pastinya Wan ya. Iya dong, pasti Nah, disediain hand nah, sanitizer. untuk Ridwan sendiri gimana sih menerapkan protokol kesehatan untuk diri sendiri dan ngejaga supaya kondisi tubuh tetap fit, supaya bisa terus berkegiatan di luar rumah? Mungkin boleh disampaikan nih Wan. Kalau aku tuh selalu standby sama itu hand sanitizer, terus ibaratnya kalau kita ke lokasi syuting, barang kita itu diusahain maksudnya jangan barengan dipakai sama orang lain. Jadi barang itu buat pribadi sendiri gitu loh. Jadi nggak disentuh sama orang lain gitu. Nah, Wan, mungkin itu kan yang protokol umum lah Wan, bisa kita bilang yang pastinya selalu kita lakukan ketika berkegiatan di luar rumah Wan ya. Mungkin ada satu hal nih Wan yang mungkin selalu Ridwan lakukan untuk menjaga kesehatan tubuhnya sendiri, entah itu minum ramuan jamuan atau jamu atau apa gitu Wan. Maksudnya ada nggak satu rutinitas yang benar-benar Ridwan lakuin sampai sekarang ini untuk menjaga kesehatan? Olahraga. Olahraga apa tuh?
Aku biasa olahraga tuh jogging. Terus aku juga kan sambil anaknya suka ngedance ya. Jadi kan Heeh. sekalian ngedance, sekalian olahraga keluar keringat. Jadi kayak gitu. Biar imun kita juga tetap kuat. Aku setiap sore itu wajib olahraga. Setiap sore minum vitamin itu aku juga ada vitamin untuk kayak sayur-sayuran gitu loh. Vitaminnya itu untuk Iya, iya, iya. sayur-sayuran gitu. Nah, olahraga, suka jogging dan ngedance. Nah, ini nih ngedance kan bukannya memang hobi Rituan ya? Hobi kamu Wan ya, ngedance ini. Nah, Rituan kalau boleh tahu sejak kapan sih mulai ngedance ini? Dan aku pribadi kan ya ibaratnya sering lah ngelihat Rituan perform dance di TV kan. Maksudnya itu lihat dari badannya itu kayak yang lentur banget gitu loh Wan. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Rituan selain nyanyi ya, sejak kapan Rituan menekuni ngedance kayak ini Wan? Mungkin boleh diceritain Wan, biar jadi Kalau inspirasi. kalau aku itu ngedance belajarnya otodidak dan sejak kapan? Sejak aku mengenal film India, jadinya aku suka Waduh, ngedance. film India. Bentar, otodidak. Belajarnya lewat apa? Lewat video di YouTube kah? Atau ngeliat-ngeliat teman-teman? Atau malah tergabung sama komunitas dance gitu, Wan? Enggak, aku otodidak belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube. Dari YouTube. Kalau di panggung. Nah, Wan, kemarin kan Lida baru kelar nih, Wan ya. Di atas panggung. Rida baru kelar nih. Nah, Ridwan sendiri berangkat ke studio di atas panggung dan di backstage sendiri menerapkan protokol kesehatan yang seperti apa sih Wan? Karena kita tahu kan di dalam studio kan ruangannya tertutup. Otomatis kan ya kita harus menjaga diri masing-masing nih untuk kebaikan bersama. Seperti apa sih Wan? Jadi kalau kita itu kalau ada acara di studio, ibaratnya kita mau on air malam nih. Jadi Ah, 3 hari sebelum on air itu kita udah pastinya dites rapid dulu dan di swab dulu kan, dipastiin bahwa kita itu nggak terpapar virus. Nah, dan sebelum masuk ke Indosiar itu kita dicek biasa, cek suhu badan, terus bukti bahwa kita bebas virus corona segala macam, bahwa kita sehat. Nah, sampai di dalam juga itu ketat banget sih sebenarnya. Kita berkumpul bertiga aja itu dilarang banget tuh kalau di dalam studio. Harus harus bertiga aja. iya. Bertiga aja nggak boleh ya. Berarti benar-benar seketat itu untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 ini Wan ya. Iya. Nah, Wan, Lida udah kelar. Kita tahu yang jadi juara itu Meli dari Jawa Barat. Di mata Ridwan, sang juara kita ini, Wan, seperti apa sih, Wan? Kan perempuan, cantik pastinya. Ridwan sendiri memandangnya seperti apa sih selain sebagai juara? Aku pengagum dia soalnya, salah satu pengagum dia. Jadi dari top 40 atau 30 aku itu udah kagum sama anak itu karena suaranya bagus yang pertama. Aku suka banget sama suara dia itu. Anaknya juga humble, anaknya juga baik. Pokoknya aku itu pengagum dah. Kagumnya karena itu murni karena pure talenta yang dimiliki sama Meli, Wan ya. Iya, benar. Nah ini sampai sekarang sendiri Ridwan banyak kan kagum dan banyak tuh udah kenal lah sama anaknya. Sekarang sendiri kedekatan kalian entah Ridwan sama Meli atau para juara yang lain seperti apa sih Wan? Kalau kedekatan aku lebih dekat sama Hari sama Gunawan ya, karena memang mungkin karena kita sesama cowok jadi kayak komunikasinya lebih bagus gitu loh. Oh Kalau iya ke iya iya. ceweknya aku lebih sering ke Meli, ya sering chat-chatan dari DM. Cuma nanya-nanya kabar doang, bercanda-bercanda gitu-gitu loh. Ya Oke ya biasa. paham lah, paham. Biasa itu. Biasa ya Wan, siap. Oke Wan, ini Wan, mungkin selama pandemi punya hobi baru nggak? Hobi di selama pandemi. Enggak sih, aku tetap ngedance. Kalau aku di pandemi itu ngedance, olahraga. Yang satu itu yang nggak terlengkapi itu cuma renang. Karena nggak bisa kan, semua Oh iya semua iya. aktivitas yang begituan kan pada ditutup ya. Jadi yang nggak terpenuhi itu cuma itu. Kalau hobi baru nggak? Hobi baru ya tidur. Apa Wan? Wan? Hobi barunya? Hobi hobi barunya tidur, makan. Aduh, makin bengkak nanti Wan. Makin bengkak Justru nanti. aku makin seru sekarang. Aku waktu Apa? itu awal pandemi aku beratnya itu 86 kan. Sekarang berat aku itu cuma 70. Kok bisa? Kok Best bisa? gak? Di mana-mana tuh orang diam di rumah, menjaga agar tidak menahan penyebaran virus ini tuh diam di rumah tuh lama-lama ya you know lah ya.
menggumpal di mana-mana. Tapi kok bisa turun, Wan? Tapi ya udahlah, Wan. Lebih ke itu sih. Namanya juga Gimana? kita ibaratnya kita itu kan kalau di TV tuh kurus aja kelihatan gendut ya, apalagi gendut. Kelihatan makin gendut. Jadi aku lebih kayak merhatiin look aja biar bagus aja gitu loh. Ngejaga pola makan nggak sih? Yap, betul sekali. Oh iya kan pola makan kan nggak kekontrol ini, Wan. Diam dikit pesan makanan. Aduh. Kacau. Wan, Ya, kan kita tahu sendiri Ridwan ini memulai karir sebagai seorang penyanyi dangdut, dan sekarang kita tahu sendiri, kita bisa ngelihat Ridwan lagi di lokasi syuting melebarkan sayap di dunia acting. Nah, gimana nih, Wan? Maksudnya itu akhirnya jajal dunia acting, seni peran seperti ini nih susah atau ada cerita tersendiri nggak sih, Wan? aku itu jadi selain nyanyi, aku emang suka banget acting. Jadi aku itu anaknya pengen banget mencoba hal-hal baru, mencoba menggali apa yang lebih dari diri aku lagi. Ibaratnya nyanyi udah aku laluin kan. Jadi aku tuh pengen hal-hal baru yang kayaknya ada potensi lain di dalam diri aku yang bisa aku apain gitu loh. Nah, aku cobalah main FTV. Alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2018. 2019. Udah lama Iya. juga ya? Iya. Susah nggak sih, Wan? Waktu itu biasanya kita di atas panggung itu terus kan mimik gerakan tubuh itu berbeda loh, Wan. Susah nggak sih, Wan, menyesuaikan ketika di depan kamera sendiri dan di atas panggung? Susah sebenarnya. Karena kalau nyanyi ya nyanyi joget segala macam, walaupun memang ada pastinya dinamika, intonasi, itu sama dengan acting juga, dari ada dinamika. Cuman kan kalau acting ini kita gimana ya? Basicnya kita bukan acting, penyanyi ya kan, ketemu orang-orang baru, harus menyesuaikan diri lagi. Apalagi kalau kita acting ini awal-awalnya kelihatan banget sih kayak kita acting itu dibuat-buat segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, kita diajarin sama sutradara juga, diajarin sama pemain-pemain senior yang baik-baik, diajarin juga sama kru harus kayak gini. Intinya sih kita cara pendekatan kita aja, cara kita mau belajar gimana biar lebih baik gitu. Cara belajar dan menyesuaikan diri, mungkin lebih tepatnya seperti itu, Wan ya. Oke. Wan, ini kalau nggak salah Juni kemarin habis rilis lagu ya? Iya bener. Judulnya Cinta Apa Adanya. Cinta Apa Adanya. Kalau boleh tahu nih, Wan, mungkin apakah lagu ini tuh gimana sih, Wan? Maksudnya apakah memang berdasarkan dari true story Ridwan sendiri, atau memang lagunya ya emang udah disediain gitu loh, Wan? Seperti apa ini, Wan, lagunya ini? Ceritain sedikit, Wan. Lagunya itu emang dibilang true story itu ada sedikit sih, ada pastinya. Aduh, sudah kuduga. Aku lebih kayak menceritakan bahwa waktu di kampung-kampung kan teman-teman tuh banyak cerita kalau kayak gini. Kita tuh kalau nggak punya apa-apa nggak bisa punya cewek gitu loh. Kita tuh kalau nggak punya apa-apa itu nggak punya cewek. Jadi dulu itu masih ada pemikiran yang begitu gitu loh. Oh iya. Dan aku ngalamin itu benar-benar. Jadi ya aku pengen lagu yang kayak gitu, udah ketemu lah sama lagu yang begitu. Pas banget. Pas banget, ngerasa cocok dan relate story-nya dengan kehidupan nyata, Wan ya. Oh, berarti ada kenangan buruk bersama mantan ini kayaknya. Ada. Aduh. Apa ya? Aduh. Nah, Wan, mungkin gimana? Aku kan dulunya cleaning service. Jadi mungkin bagi dia itu nggak menjamin masa depan aku bersama dia suatu saat. Jadinya aku ditinggalin. Berarti seorang Ridwan juga sempat merasakan yang namanya kalah di nasib, Wan ya. Ya, betul sekali. Banyak orang-orang yang meremehkan kita sampai sekarang pun. Sampai sekarang juga masih. Masih. Bahkan bisa dibilang Ridwan yang udah sukses lah ya, tapi masih tetap diremehkan tuh apa? Coba kenapa, Wan? Kalau aku berpikirnya emang tabiatnya manusia yaitu ada yang nggak suka, ada yang suka. Sampai kapanpun. Kalau untuk membicarakan hal-hal buruk tentang orang itu udah wataknya manusia. Jangankan kita yang masih hidup, yang udah mati aja kadang dibicarain orang. Bener sih, Wan. Bener ya. Emang mulutnya tetangga sih biasanya. Aduh. Wan, mungkin ini, Wan, kita masih soal seputar single ya.
itu tuh menarik sih, pengen aku bahas nanti tapi ya. Kita bahas soal karya terbarumu yang rilis Juni kemarin ini. Mungkin Wan boleh diceritain sedikit nih Wan, biar teman-teman kayak lovers yang nonton kita pada tahu nih proses akhirnya Ridwan memilih single Cinta apa adanya dan gimana sih proses penggarapannya Wan? Mulai dari rekaman, video segala macam gimana Wan? Jadi awalnya itu lagu itu dibuat untuk berdua orang, aku sama Randa. Nah, kita itu maunya itu lagunya itu duet, berdua kan yang bawain. Ternyata karena memang lebih kayak beda genre. Kalau aku itu kan lebih kayak ke beat. Nah, kalau Randa itu lebih ke slow, jadi bertolak belakang banget kan. Jadi kita buatlah lagu satu-satu. Nah, di awal Maret, aku itu udah mulai rekaman, dan di situ kan lagi gempar-gemparnya masalah pandemi. Iya, masalah pandemi terus? Ya, di masa pandemi itu lebih kayak, kita kan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah dulu kan. Nah, untungnya aku masih sempat take vokal. Nah, pas pengambilan video klip itu harus ditunda sampai ke bulan Mei. Berarti sempat ditunda Wan ya? Iya. Nah ini Wan, kan Ridwan sendiri bilang rilis untuk single terbaru ini kan sempat tertunda. Berarti Ridwan sendiri rilis karya terbaru di masa pandemi seperti ini ada plus ada minusnya berarti ya? Iya. Seperti apa sih Wan? Maksudnya itu positif dan negatifnya rilis single di masa-masa seperti ini Wan? Kalau negatifnya yaitu mungkin video klipnya kita cuman bisa buat sesuai dengan aturan protokol kesehatan gitu loh. Yang nggak bisa ada, yang harusnya video klipnya kita ada segala macam lah, kerumunan segala macam juga nggak bisa. Jadi kita itu syuting video klipnya satu-satu. Jadi model yang cewek itu syuting dengan sendirinya, aku dengan syuting dengan sendirinya gitu loh. Nggak ada tatap muka. Berarti syuting pun juga physical distancing nih Wan ya, jaga jarak. Ya, betul. Waduh, berarti memang ya masa-masa seperti ini kita memang harus benar-benar ngejaga jarak untuk mencegah penyebaran virus ini ya. Ya. Iya, benar-benar. Nah, ini Ridwan, mungkin untuk sesi kita chit-chat yang kali ini kita nanya kabar update seputar Ridwan, kegiatannya sampai single terbaru yang kemarin. Mungkin kita bakal geser dikit. Ini kita sebenarnya ada game nih Wan. Nah, games, okay. Ada games nih. Kita main game dulu nih Wan ya. Biar nggak tegang Wan. Santai, lemesin, jangan dilawan. Oke? Nah, kita main game. Nama gamesnya Wan, Lidah Challenge. Lidah Challenge. Lidah Challenge. Nah, ini Wan. Ini nih nanti aku bakal nanya ke Ridwan seputar fun fact dari seorang Ridwan ini. Oke. Penasaran pasti kan? Nah, kita mulai nih, kita coba, kita start nih Wan. Bisakah Ridwan menjawab? Kita saksikan. Di kapan lagi? Jaga jarak. Nah, Ridwan. Siap. Ini aku sambil baca ya, biar pertanyaannya bisa jelas ini. Nah, aku sambil baca aja nih Wan. Nah, pertanyaan pertama. Di Lidah 1. Waduh. Siapa yang menduduki juara ke-9 dan ke-10? Jawab, ingat nggak? 9 dan ke-10. Ya. Dan sebutin asalnya. Ke-9 itu Yendri dari Bangka Belitung, ke-10 Yuyun dari Gorontalo. Jawabannya. Iya nggak sih? Saya contek dulu ini Wan. Benar. Tepuk tangan dulu untuk Ridwan. Memang ingatannya masih luar biasa ya. Itu 2018, udah 2 tahun loh. Masih ingat loh Ridwan ini. Dong. Teman-teman dangduters, kayak lovers, ingat nggak? Saya nggak jamin kalian ingat. Pertanyaan kedua, Wan. Siap. Pertanyaan kedua. Ada berapa peserta dari Sumatera yang masuk di 20 besar Lidah 1? Lidah 1. 20 besar ya? 20 besar. Peserta Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu, Jambi, sama Riau. Riau. Kepulauan Riau atau Riau?
Hampir benar sih Wan, tapi aku lupa nyebutin pertanyaan sampai kelar Wan. Sorry Wan, sorry. Sebutin namanya Wan. Sebutin namanya. Nama teman-temannya. Aku mulai ya. Mulai dari Rara dari Palembang. A. Aku dari Sumatera Utara. Ridwan Ya. dari Sumatera Utara. Nabila dari Aceh. Arif dari Sumatera Barat. Ayudia dari Jambi. Yendri dari Bangka Belitung. Randa dari Bengkulu. Ya. Satu lagi Oji dari Kepulauan Riau, kalau nggak salah. Aduh, ini Wan, coba ulang lagi Wan. Kayaknya kurang tepat nih Wan. Coba diingat lagi, diingat. Ada yang salah Wan. Teman sendiri ini lupa. Coba sekali lagi Wan, pelan-pelan sambil mengingat jawabannya. Siapa sih teman-temanku ini? Siapa sih? Coba ulangi. Yang pertama, pelan-pelan. Yang pertama. Randa dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Arif Sumatera Barat. Arif Sumatera Barat. Aku Sumatera Utara. Ya. Nabila Aceh. Randa Bengkulu. Ayudia Jambi. Yendri Bangka Belitung. Aduh Wan, ada beberapa yang salah Wan. Nama temanmu. Tapi sebagian besar benar kok. Oke, ternyata kita anggap aja jawaban Ridwan benar ya. Ternyata Ridwan masih ingat teman-temannya dari Sumatera. Masih ingat. Tepuk tangan dulu. Kawan-kawan yang nonton tepuk tangan. Saya tahu kalau nggak tepuk tangan. Tepuk tangan. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, Ridwan. Pertanyaan ketiga. Siap. Bentar ya, aku lagi live apa ya? Kapan lagi? Aduh, rempong. Ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siap. Pertanyaan ketiga ingat, Wan? Siap. Udah dengar? Pertanyaan ketiga. Kayaknya lupa, nggak ingat Ridwan ini. Apa nama konser Lida yang paling akhir sebelum Lida berakhir? Nama konser terakhir sebelum Lida kelar. Nah, ayo konser apa? Konser Sang Juara. Aduh, benar ternyata. Benar ternyata, Wan. Oh, nyontek, Wan ya? Atau ada yang bisikin, Wan? Enggak. Karena saya terlibat. Itu mbaknya kayaknya yang bisikin ya? Enggak. Oke, ternyata Ridwan, salah Wan. Ternyata masih ada, Wan. Masih ada dikit lagi pertanyaan buat seputar game ini. Kita seru-seruan dulu nih buat game nih supaya nggak terlalu tegang, Wan. Pertanyaan keempat kita langsung saja. Apa judul lagu Lesti yang model video klipnya Rizky Bilar? Nggak mungkin, nggak tahu. Lepas dengan ikhlas. Bener sih. Bener, Wan. Tepuk tangan. Benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Ini kayaknya saya jamin Ridwan gak bakal tahu kayaknya. Coba. Gak bakal ingat ini, Wan. Duh, pertanyaannya sih susah ini pertanyaannya, Wan. Susah. Siapa pemenang 1, 2, 3, pemenang ke-1, pemenang kedua, pemenang ketiga, Lida musim kedua? Ayo lo, siapa? Paul, Puput, Sheila. Aceh, Sulawesi Selatan, Maluku. Ya, benar. Benar. Tepuk tangan dulu untuk Ridwan. Tepuk tangan. Yang di rumah nonton tepuk tangan. Cepat. Wan. Kita punya 2 pertanyaan lagi, Wan. Kita kelarin dulu nih. Ayo, Wan. Yap. Pertanyaan ke-6. Apakah Ramadan Berkah atau Ramadan di Hati lagu yang diciptakan teman kamu, Selfie Yama? Lagu itu nyiptain Selfie Yama apa enggak? Itu simpelnya tuh. Selfie Yama. Jawabannya benar ya? Selfie Yama ya? Yakin? Nggak mau tukar-tukar jawaban? Nggak. Tukar. Ramadan telah tiba, kemenangan diraih. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Yang itu kan? Oke, iya. Yang ciptainya Selfie Yama. Yang ciptainya Selfie Yama benar. Judulnya apa? Ramadan Berkah.
Oh iya, saya sebutin tadi ya. Aduh, lupa. Maaf. Kesalahan teknis. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, Wan. Ayo Wan, salah satu aja, Wan. Siap. Oh, belum terakhir, Wan. Masih ada 2 lagi, Wan. Masih ada 2 lagi. Wan, Liga 1 sampai Liga 3 dimulai hampir di bulan Januari. Jelas kan? Nah, faktanya ada satu season yang tanggal mulainya beda sendiri nih. Pertanyaannya, musim berapa itu yang tanggal mulainya beda sendiri? Ayo. Yang beda sendiri. Liga ya? Ya. Liga 2020. 2020. Musim berapa itu? Musim Liga ketiga. Musim ketiga. Aku ulang lagi, Wan ya. Kayaknya ini karena di belakang banyak mbak-mbak, kita ulang lagi pertanyaannya ini. Liga 1 sampai 3 dimulai hampir di bulan Januari. Oke? Diingat. Nah, faktanya ada satu season yang tanggal mulainya beda sendiri nih. Musim berapakah itu? Satu season yang musimnya tanggal mulainya beda sendiri. Musim berapa? Liga keberapa? Ayo. Musim berapa ya? Season 2, antara season 2 sama season 3 deh, kurang tahu aku. Yang nah, dulu buat Ridwan. Benar. Tepuk tangan, cepat. Nah, Season berapa? season, ya benar yang Ridwan bilang, semuanya sih beda semua, Wan. Beda semua, nggak ada yang sama. Wan, pertanyaan terakhir, Wan, buat game kita, Wan. Pertanyaan Siap. terakhir nih. Aduh. Berasal dari manakah Meli Nuryani, pemenang Liga musim ketiga? Susah ya, Cianjur, Wan. Jawa Barat. Wan, salah, Wan. Benar. Kenapa harus benar semua itu, Wan? Ayolah. Karena saya ngikutin. Nah, ini buat para KL lovers. Ridwan ternyata berhasil menjawab semua pertanyaan dari game kita kali ini. Itu artinya Ridwan benar-benar tahu nih perkembangan updatean dari dunia dangdut tanah air, khususnya untuk Liga Dangdut Indonesia. Wan, Siap. kita bakal masuk lagi nih, Wan, ke chit-chat yang kedua nih, Wan. Mungkin ini bakal lebih mengorek siapa sih Ridwan ini. Maksudnya kita bakal lebih flashback lagi seputar Ridwan, lebih dalam lagi seputar Ridwan. Tapi tenang, Wan, pertanyaannya aman kok. Tenang. Ini kita bakal lebih niatnya aku sebagai host di sini mau mengingatkan untuk para para penggemar dan para penonton kita. Ridwan ini siapa? Kita flashback kembali, kita kilas balik perjalanan Ridwan sebelum sekarang ini menjadi seorang penyanyi dan pemain sinetron. Kalian penasaran? Saya juga penasaran karena saya nggak tahu. Wan, Ya. tadi Ridwan sempat bilang Ridwan itu sempat jadi seorang cleaning service, Wan ya. Ini tertarik nih, Wan. Ini menarik. Nah, mungkin boleh Ridwan ceritain ini, Wan. Mungkin secara singkat tapi bisa jelas gitu. Ridwan ini dulu seperti apa sih, Wan, kehidupannya? Oh, jadi Ridwan itu kan dulu Ridwan tinggal di desa Horsek, Sumatera Utara. Ridwan itu kerjanya cleaning service 2 sampai 3 tahun. Hampir 3 tahunan lah. Lama juga ya? Iya. Jadi dulu aku tuh pernah mau ngelamar angkatan darat dulu. Oh, sempat, Wan ya? Iya, sempat 1 tahun, tapi gagal. Jadi aku kerja cleaning service 2,5 tahun. Nah, dari situlah aku lihat-lihat di TV ada informasi kalau buka audisi nyanyi kan. Ya. Nah, aku ikut tuh untuk pertama kalinya seumur hidup audisi. Alhamdulillahnya langsung lolos. Audisinya itu di Medan. Jarak dari Medan ke rumah aku itu 10 jam.
1 jam tuh dekat lah, Wan. 10 Nah, jam. terus 10. oh, maaf saya kurang dengar, Wan. Nah, 10 jam perjalanan demi untuk audisi LIDA. Nah, lanjutkan, Wan, ceritamu. Lanjutkan, Wan. Aku masih penasaran nih, Wan. Coba dilanjutkan. Setelah itu, Setelah itu aku awalnya nyanyi sambil kerja kan di situ di hotel itu. Nah, bos aku ngedenger, lu yang nyanyi ya? Kata gitu, orang Cina. Iya, iya aku gituin. Ya udah ikutlah lomba-lomba nyanyi itu. Coba mana tahu rezeki kamu katanya. ya, Nah, ikutlah aku cuti seminggu berangkat ke Medan dan aku di situ nggak kasih tahu ke siapa-siapa pun termasuk keluarga aku ikut audisi. berarti bisa dibilang Ridwan akhirnya memutuskan untuk ikut audisi karena disuruh sama bos ini, karena bos tahu Iya. kemampuan yang Ridwan punya ya. Malah nggak ke keluarga duluan ya. Iya. Nah, saat itu kenapa nih Ridwan milih buat diam-diam nih, Wan, ikut audisinya nih? Kenapa? Harusnya kan restu orang tua itu kan selalu melancarkan jalan, Wan. Aduh. Kenapa nih, Wan? Milihnya langsung ikut audisi aja nih. Mau ngasih surprise kah apa gimana? Iya, aku gini mikirnya, nanti kalau aku nggak lolos malu-maluin kayak gitu. Jadi aku mendingan berusaha dulu, kalau udah berhasil baru kasih tahu kayak gitu. Oh, nah itu Ridwan ketika ya sebelum ikut audisi ya. Nah, Wan, mungkin karena Ridwan tadi kan bilangnya juga sempat jadi cleaning service itu. Ridwan ini kalau boleh tahu, Wan ya, masa kecilmu ini seperti apa sih, Wan, maksudnya? Keluargamu seperti apa? Gimana kamu kecilnya dulu? Aku itu umur 3 tahun udah nggak punya ibu. Oke. Jadi aku itu cuma tinggal sama bapak. Saudara aku 3, aku anak bungsu paling kecil. Dulu masa kecil ya mungkin aku dibilang petakilan, dibilang jahil. Iya. Aku anaknya kocak. Emang udah petakilan dari kecil, Wan ya? Iya, petakilan, kocak. Nah, terus Ridwan yang kecilnya sebagai anak bungsu nih, Wan. Maksudnya itu seperti apa sih? Maksudnya kamu di rumah sendiri atau di lingkunganmu sendiri, Wan? Justru aku dari kelas 1 SD itu udah belajar masak. Udah belajar masak? Gimana? Maksudnya kenapa nih? Gimana? Ya karena tuntutan. Jadi gimana ya? Di rumah itu kan cowok semua ya. Oh ya. Jadi mau makan juga mau gimana. Jadi aku belajar masak sampai sekarang alhamdulillah udah bisa lah, udah pintar masak. Nah, berarti Wan, dari kecil udah suka nyanyi nggak? Dari kecil udah suka nyanyi. Udah suka nyanyi, dari kecil udah suka nyanyi. Nah, apa sih yang bikin kamu suka nyanyi, Wan, dari kecil nih, Wan? Apa Jadi sih yang bikin kamu tertarik? Kebiasaannya itu sering denger ayah aku, denger lagu dangdut, denger lagu India. Jadi ngikut, tiap hari denger, jadi hafal sendiri. Jadinya kayak asik nih gitu. Berarti dari kecil emang udah doyan dangdutan nih, Wan ya, bisa dibilang gitu lah ya. Asik. Dari kecil Ridwan ternyata teman-teman kayak lovers doyan dangdutan. Apakah kalian ada yang sama? Kalau ada, ya udah. Nah, Wan, mungkin kamu kan pernah jadi cleaning service nih, Wan ya. Pernah jadi cleaning service. Pencapaian luar biasa kamu kan ada di sini. Sekarang ini nih, Wan, pencapaian luar biasa kamu. Nah, menurut kamu, Wan, memaknai sebuah keberhasilan itu seperti apa sih, Wan? Memaknai sebuah keberhasilan. Dari dulu kamu yang seorang cleaning service dan sekarang udah muncul di TV. Gimana nih? Aku memaknai keberhasilan itu ya. Yang pertama itu niat sih, niat usaha. Kalau udah niat kita sebenarnya udah nggak bagus, pasti kalau niat kita ke depannya udah nggak bagus, Tuhan juga nggak bakalan ngasih kelancaran. Tapi kalau niat kita udah ingin membahagiakan keluarga, insya Allah jalannya dilancarkan. Amin. Amin, pasti itu, insya Allah. Buat teman-teman tuh, itu makna keberhasilan menurut Ridwan. Mungkin bisa menginspirasi kalian. Wan, ini kita mungkin nyangkut ke pernyataan kamu yang tadi, Wan. Kata kamu sampai sekarang pun kamu masih sering ibaratnya itu ya dipandang remeh, dianggap sebelah mata sama orang ya. Nah, kalau maksudnya itu dulu sendiri seperti apa sih, Wan?
Maksudnya yang kamu alamin itu tuh seperti apa sih Wan dulu? Ya mungkin mereka berpikir karena aku sebelumnya bukan penyanyi ya, sama sekali bukan penyanyi. Jadi tiba-tiba masuk mereka kayak kayaknya dia gini-gini deh, kayaknya dia bayar-bayar Indosiar deh, gitu-gitu, sempat keluar kayak gitu. Suaranya biasa aja kok bisa lolos ya, gitu. Oh, sempat dijulitin juga Ridwan ya? Iya. Sempat dijulitin. Nah, Ridwan kan apa namanya duluan waktu masih kerja sebagai seorang cleaning service Ridwan sendiri. Gimana sih Wan pengalamannya waktu itu Wan? Maksudnya entah detail pekerjaannya yang seperti ini atau misalnya rekan sama pekerjaan yang mungkin ada yang nggak suka. Mungkin boleh diceritain apa pahit manisnya gitu loh Wan. Seperti apa biar jadi kita bagi-bagi pengalaman ke teman-teman yang nonton kita. Kalau untuk kerja sih alhamdulillah aku mah dulu menikmatin aja ya. Cuman aku itu sering berpikir kayak lebih ke sampai kapan ya aku kayak gini, sampai kapan ya aku profesi aku kayak gini, sampai kapan aku bisa sedikitnya membantu atau membahagiakan keluarga aku. Aku selalu berpikir kayak gitu tuh. Sampai kapan situasi aku kayak gini, kalau nggak aku yang ngerubahnya sendiri, ini nggak bakalan berubah hidup aku kayak gitu. Kalau untuk teman-teman sendiri, teman-teman kerja, kalau ada yang suka sama nggak suka itu udah pasti Iya, banget. ya, benar. Alhamdulillahnya aku selama kerja di situ selalu dikasih sama bos sebagai karyawan paling baik. Karyawan terbaik Ridwan ternyata ya. Benar-benar karyawan teladan dan akhirnya ibaratnya itu keikhlasan perjuangan Ridwan akhirnya membuahkan hasil sekarang ini lah gitu ya Wan ya. Nah, sampai aku udah dipanggil ke Jakarta, bos aku itu hampir nggak rela ngelepasinnya kayak kamu di sini janganlah nanti nggak dapat lagi karyawan yang kayak gitu. Terus aku berarti bilang nggak mau dilepas sama bosnya kemarin tuh gara waktu proses ya. Wah, berarti benar-benar itu Ridwan ini apa namanya pekerja keras, pekerja teladan, pegawai teladan kawan-kawan. Tuh Ridwan, perjalanan Ridwan. Nah, ini Wan, kan Ridwan bilang sampai sekarang pun ada yang ibaratnya masih nganggap remeh. Nah, kalau kita lihat Wan, sekarang kan udah jadi ibaratnya itu Ridwan udah sebagai bintang, seorang artis nih Wan. Ada nggak sih orang yang tiba-tiba yang dulunya siapa sih lu? Aduh, Ridwan. Sekarang akhirnya berbalik nih, menyanjung-nyanjung, jadi baik lah gitu Wan. Ada nggak sih Wan? Ada. Kalau adanya itu ada pasti. Yang dulunya nggak terlalu kenal sekarang yang sok kenal. Yang kayak butuh-butuh pengakuan gitu itu banyak banget. Kayak, woi Ridwan temen gue tuh ada yang kayak gitu berarti Wan ya? Iya. Tiba-tiba dia Itu bilang, lu kok dari sombong kalangan banget sih? siapa? Lu kok sombong banget sih gitu kan? Sementara dulu kita waktu jadi cleaning service mau disapa nggak disapa tetap aja nggak bilang sombong. Kenapa sekarang kalau nggak disapa dianya marah gitu loh? Padahal kita biasa aja gitu Wan ya. Iya. Biasa aja gitu loh. Nah, itu tuh yang julid kayak gitu tuh Wan, siapa sih Wan? Maksudnya apakah teman kerja terdahulu atau teman-teman sekolah atau orang sekitar rumah? Siapa sih? Teman sekolah sih. Teman sekolah, teman sekitar rumah. Kalau teman kerja enggak, alhamdulillah sampai sekarang pun silaturahmi aku sama tempat kerjaku yang dulu masih baik. Setiap pulang kampung pasti main ke tempat kerja, main ke rumah bos gitu. Berarti Ridwan sendiri nggak lupa dari mana dia berasal ya. Iya Salut. dong. Salut. Bersyukur. Salut buat Ridwan. Mungkin ada teman-teman yang nonton kita sekarang ini yang mungkin sepemikiran sama saya, kita satu server. Salut. Tidak lupa, kacang nggak lupa sama kulitnya. Nah, Wan, apa sih yang Ridwan pelajarin nih Wan? Ini pertanyaan penting nih Wan. Dengarkan baik-baik. From zero to hero. Apa yang Ridwan pelajarin dari kata-kata itu Wan? Kan bisa dibilang Ridwan nih from zero to hero nih. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang yang bisa dibilang dikenal, fansnya banyak. Seperti apa sih Wan? Yang pertama, kembali lagi kayak ke niat. Terus jadi diri sendiri. Jangan pernah sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan diri kamu sendiri. Jangan pernah terlalu menilai orang lain segala macam. Sibuklah menilai diri sendiri, banyak-banyak ngaca sih sepertinya. Dan yang paling penting, aku itu apa-apa itu ngelakuinnya untuk keluarga. Jadi setiap aku ngelangkah keluar rumah, mau aku kemana, mau aku kerjain segala macam, yang aku pikirkan dalam hati dan pikiran aku itu cuma keluarga, orang tua. Berarti intinya seorang Ridwan itu niatnya Wan ya.
Ingatnya Wan ya. Wan? Wan? Iya, Halo. aku mau tag soalnya. Oh mau tag. Ini Wan. Terakhir nih Wan. Terakhir nih sebelum tag ya. Masih bisa berapa lama lagi itu mungkin ini Wan ya. Ini udah Ridwan sendiri Wan. Dengan background Ridwan yang dari zero sekarang jadi hero, itu tuh ngaruh nggak sih ke kepribadian Ridwan sendiri? Maksudnya itu bisa lebih humble atau maksudnya itu nggak berubah kan banyak nih setiap orang yang ketika udah terkenal tiba-tiba dia ya gua artis loh kayak gitu loh Wan. Ngaruh nggak sih Wan buat kamu? Aku nggak pernah berpikiran kayak gitu, alhamdulillah. Aku sama aja sih yang kayak dulu. Berarti Ridwan sendiri banyak itu ya Ridwan yang dulu sama yang sekarang itu tetap sama aja lah ya, nggak pernah berubah. Nah, ini kalau boleh tahu mau repot lagi nih Wan, mau mulai syuting lagi kah? Iya, aku udah mulai lagi. Persiapannya seperti apa sih Wan? Pas syuting itu kayak gitu tuh Wan, kan repot nih. Mau mulai lagi. Banget sebenarnya. Tuh, untuk teman-teman kayak lovers yang di rumah nih, kita bisa lihat saksikan gimana Ridwan kalau lagi di lokasi syuting dia tuh sangat profesional. Tuh, di depan kamera dia masih sempat tetap bersama kita karena dia nunjukin nih, aduh harus mulai syuting tapi masih belum kelar nih buat nyapa teman-teman kayak lovers dan para penggemar yang nyaksikan live kita sekarang ini. Nah, Wan, karena sekarang Ridwan udah mau mulai syuting, kita doakan semoga semua kegiatan Ridwan hari ini berjalan lancar. Amin. Tidak kurang satu apapun dan sehat terus, kesehatannya selalu terjaga Wan. Nah Wan, mungkin ini benar-benar terakhir Wan, pesan Wan buat teman-teman agar tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Pesannya Wan. Buat teman-teman yang lagi bekerja di rumah ataupun yang lagi berkegiatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang dari pemerintah. Olahraga itu penting juga, istirahat secukupnya. Jangan sering-sering begadang biar imun kalian sehat. Apalagi Wan? Gitu. Olahraga, vitamin, dan jangan begadang. Istirahat, jangan begadang. Tuh, istirahat yang cukup. Ini diam di rumah malah begadang. Nah, oke. Kita beri salam perpisahan untuk Ridwan yang bakal mulai syuting lagi. Oke Ridwan, terima kasih atas waktunya. Maaf udah kami ganggu. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman kayak lovers di kapan lagi jaga jarak. Nah, Wan, selamat beraktivitas kembali Wan. Siap, terima kasih. Sukses terus untuk FTV-nya. Terima kasih Ridwan. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman kayak lovers, teman-teman dangduters? Nah, kita udah kurang lebih ada 1 jam lah ya. 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama Ridwan, mulai dari seputar kegiatannya, karya-karyanya. Kita sempat nge-games dan kita sempat tanya-tanya, kita flashback lagi seputar kepribadian Ridwan sebelum dia jadi artis. Nah, sekarang sebenarnya saya berat menyampaikan ini karena kita harus berpisah sampai di sini. Nah, untuk kalian yang nggak mantengin kapan lagi jaga jarak, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, buat kalian, satu pesan saya, pesan ibu, buat kalian yang masih harus beraktivitas di luar rumah, kerja, ataukah itu bertemu teman atau klien segala macam, jangan lupa protokol kesehatan, physical distancing, membawa hand sanitizer, dan selalu mengenakan masker, itu sangatlah penting agar kita bisa menjaga kesehatan kita bersama. Mari kita putus sama-sama penyebaran virus COVID-19 agar semuanya bisa kembali normal. Kita bisa berkegiatan seperti sedia kala. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa, nanti minggu depan, kapan lagi jaga jarak bakal balik lagi. Tentunya dengan bintang tamu yang spesial dan pastinya buat penasaran. Penasaran kan? Sama, saya juga. Nah, mungkin siang ini kita sudahi sampai di sini pertemuan kita. Saya dan segenap tim yang bertugas mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you minggu depan. Oke, kapan lagi jaga jarak? Kapan lagi jaga jarak?